Halo semuanya dan selamat datang di sesi bedah kasus kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah dunia yang sebenarnya nggak kelihatan sama mata kita. Sebuah dunia digital yang penuh dengan lalu lintas data, melesat dalam hitungan milidetik, tapi sering banget bikin kita frustrasi setengah mati pas semuanya tiba-tiba jadi lemot. Di sesi explainer ini kita bakal ngebedah materi dari pakar jaringan Laura Chappell dan ngeliat gimana sih caranya kita bisa pakai alat analisis jaringan buat berubah jadi seorang detektif di dunia digital. Oke, mari kita mulai investigasinya. Pernah nggak sih kalian duduk nungguin icon loading di layar muter, terus muter, dan nggak selesai-selesai? Kalian tahu internetnya nyala, servernya juga lagi jalan, tapi entah kenapa halamannya sama sekali nggak mau kebuka. Nah, disitulah biasanya emosi mulai naik kan? Seringkali respons pertama kita tuh nyalahin provider internet atau ya jalan pintasnya nge-restart router aja. Tapi, gimana kalau sebenarnya kita bisa ngelihat apa yang benar-benar terjadi di balik layar? Disinilah Wireshark masuk sebagai kaca pembesar digital andalan kita. Ada satu kutipan yang menarik banget dari Gerald Comsey, pencipta Wireshark ini. Dia bilang, berhentilah melihat paket data yang salah. Punya banyak data aja tuh nggak cukup teman-teman. Di tengah lautan jutaan paket data yang seliweran tiap detiknya, seorang detektif digital itu harus tahu persis bukti mana yang lagi dia cari. Kalau nggak, kita cuma bakal tersesat di dalam kebisingan digital tanpa pernah nemuin akar masalahnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, misteri jaringan lambat. Dan gimana caranya kita mulai memposisikan diri sebagai seorang detektif jaringan. Lanjut ke bagian kedua, metode investigasi. Karena detektif yang hebat itu nggak pernah ngandelin tebak-tebakan doang. Nah, proses investigasi jaringan ini tuh sebenarnya sangat terstruktur. Ada 4 langkah krusial yang jadi SOP wajib kita. Pertama, definisikan dulu masalahnya. Jangan gampang puas sama keluhan generik kayak jaringan lambat. Cari tahu secara spesifik, aplikasi apa nih yang lambat. Terus, langkah kedua, kumpulkan informasi infrastrukturnya. Ketiga, tangkap aliran datanya. Nah, disinilah Wireshark beraksi. Dan yang keempat, pertimbangkan alat bantu lain kalau ternyata analisis paket data aja belum cukup buat mecahin kasusnya. Ini prosedur ketat yang selalu dipakai. Masuk ke bagian ketiga, menangkap jejak bukti. Sekarang saatnya kita turun langsung ke TKP digital. Poin krusialnya begini, kalau mau nangkep lalu lintas data, kita harus nangkep di area sedekat mungkin dengan klien alias si pengguna yang lagi ngeluh. Kenapa harus gitu? Karena ini nunjukin perspektif dari sisi si korban. Kalau kita nangkep datanya di dekat server, mungkin kelihatannya server merespon dengan cepat-cepat aja. Tapi dengan posisinya di dekat korban, kita bisa ngelihat waktu tempuh bolak-balik yang sebenarnya dan gejala persis yang lagi dialami sama user malang tersebut. Buat ngelakuin ini secara profesional, para analis biasanya pakai alat yang namanya TAP atau Test Access Port. Bayangin aja tab ini tuh kayak alat penyadapnya polisi, tapi versi digital. Tab ini tugasnya menyalin setiap tetes lalu lintas data yang lewat, termasuk paket data yang udah rusak atau korup, tanpa ngerubah aliran aslinya sama sekali. Dia nyalin semuanya secara diam-diam, jadi detektif kita dapat bukti yang benar-benar murni dan nggak dimanipulasi. Kita lanjut ke bagian 4, membaca waktu. Di dunia investigasi jaringan, delay atau keterlambatan itu adalah musuh terbesar kita. Coba kita ambil contoh ekstrim, 120 detik. Teman-teman, di dunia jaringan, disuruh nunggu 120 detik itu rasanya udah kayak selamanya. Kalau kalian ngeliat di Wireshark, ada delay masif, misalnya koneksi sampai time out setelah nunggu 2 menit gitu. Itu udah jadi barang bukti yang kuat banget. Itu ngebuktiin kalau aplikasi di sisi server bener-bener gagal ngasih respons, nyuekin klien habis-habisan, sampai akhirnya si klien milih buat nyerah. Terus ada juga yang namanya path latency atau latensi jalur. Gampangnya, ini tuh waktu yang dibutuhin sinyal buat ngelewatin jarak fisik atau ngelewatin rute-rute yang lagi lemot. Ibaratnya nih, kita lagi ngukur rute pelarian geografis si penjahat. Semakin jauh jarak ke server target atau semakin ruwet rute jalannya, bakal semakin lama juga waktu jeda dari klien ngirim sinyal sapaan sampai si server ngebales sapaan itu. Bagian kelima, kita buka berkas para tersangka utama. Siapa aja sih biang kerok teknis yang paling sering bikin kinerja jaringan jadi hancur? Tersangka pertama kita ini urusannya sama rute data. Bayangin symmetrical routing itu kayak kalian lagi nyetir di jalan tol yang mulus banget, di mana rute berangkat dan pulang tuh ngelewatin jalan yang sama. Nah, kebalikannya adalah asymmetric routing. Ini tuh rasanya kayak kalian dipaksa ngambil jalan memutar yang super kacau pas lagi jalan pulang. Ini jelas melanggar aturan dan bisa bikin bingung titik-titik pemeriksaan keamanan jaringan kita. Ujung-ujungnya, seluruh koneksi jadi ikutan melambat. Biar lebih gampang ngebayangin, misalkan kalian disuruh beli selusin telur ke warung.
Kondisi low MTU size itu kayak situasi konyol di mana kalian bolak-balik ke warung sampai 12 kali cuma buat beli satu telur setiap jalannya. Waktu dan tenaga habis kebuang di jalan. Sedangkan high MTU size itu ibarat kalian langsung beli satu karton penuh sekaligus. Memaksa data dikirim dalam ukuran paket yang terlalu kecil, itu benar-benar cuma buang-buang waktu dan bikin overhead yang nggak perlu. Tersangka berikutnya, content redirection. Di sistem biasanya muncul dalam bentuk kode HTTP kepala 300-an. Ini tuh mirip banget kejadiannya, kayak kalian datang ke toko, tapi pelayan tokonya bukan yang layanin, malah bilang, wah barangnya habis mas, coba cari di cabang seberang kota aja ya. Si klien dipaksa diam-diam buat nyari data di tempat lain, ulang lagi proses koneksi dari awal, dan ini udah pasti bikin penundaan yang bikin user super kesal. Lalu ada lagi kondisi yang dikasih nama zero window. Kejadiannya tuh pas buffer atau memori si penerima data udah bener-bener penuh sampai luber. Bayangin sebuah perangkat lagi kebanjiran data. Saking nggak kuatnya, dia sampai ngangkat tanda stop darurat karena udah nggak sanggup lagi memproses tumpukan bukti digital yang terus-terusan masuk. Akibatnya, semua transfer data langsung berhenti seketika. Sampai perangkat itu teriak kalau dia udah punya ruang kosong lagi. Coba perhatiin ambang batas 200 milidetik ini. Di dunia Wireshark, angka ini tuh sering banget bertindak sebagai tanda tangan klasik dari masalah yang namanya delayed ACK. Di situasi ini, ada sebuah sistem yang dengan canggung dan sengaja nunggu sepersekian detik cuma buat ngebales tanda terima data. Kedengerannya sepele ya, tapi jeda aneh ini malah bikin aliran data dari pengirim mandek total. Ini benar-benar pembunuh diam-diam di dalam jaringan kalian. Kita masuk ke bagian terakhir, bagian 6. Memvisualisasikan akar masalah. Karena kadang kita butuh gambar TKP yang jelas buat ngebuktiin kasus kita. Pastinya, sebagai seorang detektif, sekedar tahu siapa pelakunya aja tuh nggak cukup kalau kalian nggak bisa ngeyakinin atasan atau klien. Nah, ini dia senjata rahasianya. The Golden Graph, alias grafik emas. Ini adalah potongan bukti tak terbantahkan yang bisa ngehubungin si tersangka langsung sama kejahatannya. Grafik ini ngebantu kita numpuk data secara visual, buat nunjukin bukti pasti kenapa tiba-tiba jaringan kita anjlok. Coba kita lihat gimana elemen-elemen ini saling berkaitan. Bayangin kalian ngelihat grafik throughput atau kecepatan data yang lagi tinggi-tingginya, tiba-tiba jatuh bebas. Di detik yang persis sama, kalian ngelihat garis error TCP-nya justru melonjak tajam. Mencocokkan jatuhnya kecepatan data secara tiba-tiba dengan lonjakan tajam dari error TCP, ini langsung mengkonfirmasi akar masalahnya secara visual. Udah nggak ada lagi ruang buat debat, buktinya udah terpampang nyata. Jadi, salah satu trik G2-nya adalah memanfaatkan fitur bawaan yang namanya Wireshark Expert Infos. Peringatan-peringatan kayak previous segment not captured, duplicate ACKs, atau retransmissions, ini tuh bukan cuma teks acak yang muncul di layar, ini adalah sidik jari digital yang menyala terang yang ditinggalin sama router atau switch yang lagi kepanasan karena kelebihan beban dan mulai ngebuangin paket data kalian. Wireshark udah ngebantu nge-highlight sidik jari itu buat kalian. Tapi dari semua yang udah kita bahas, kita sampai pada wawasan inti dari keseluruhan proses investigasi ini. Laura Chappell pernah bilang, Wireshark selalu bisa ngasih tahu di mana masalah itu terjadi. Tapi dia nggak bisa ngasih tahu ke kalian alasannya kenapa. Software ajaib ini bakal nuntun kalian tepat ke garis polisi tempat kejahatan itu kejadian. Tapi pada akhirnya, logika kalian sebagai manusia, sebagai detektif digitalnya, yang harus turun tangan nyimpulin motifnya dan ngeberesin kasusnya. Jadi, sekarang pertanyaannya tinggal satu. Apakah kalian udah siap buat pakai jas detektif dan beraksi di jaringan kalian sendiri? Lewat metodologi yang tepat, nangkap data di posisi yang benar, dan manfaatin visualisasi tajam kayak Golden Graph tadi, kalian sebenarnya udah punya semua alat yang dibutuhin. Udahin nebak-nebak yang nggak pasti, berhenti nyalahin router tanpa bukti, dan mulailah menangkap paket datanya. Berani terima tantangannya? Sampai jumpa di sesi investigasi digital kita berikutnya.